Oke, kita mulai ya. Sekarang jam 9.52. Mudah-mudahan jam 11 selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Mahasiswa sekalian, terima kasih Anda berkenan hadir di pertemuan kita yang keempat ya. Kemudian seperti biasa nanti ada 3 orang presentasi, sudah itu baru kemudian saya presentasi. Siapa di antara Anda yang berkenan, sukarela? 1, video berapa Mbak? Video 1, video 2, video 2, video 3? Hah? Video 3, video 1, video 3, video 2, video 2. Oke ya, kita sudah punya 3. Aplaus buat mereka bertiga. Nah, terima kasih ya, karena kan kita pengen kuliahnya itu cepat, supaya 1 jam selesai. Jadi kalau mereka langsung tunjuk, oke beres, kemudian kita bubar ya. Jam 11 kita ke kantin, kemudian sholat Jumat. Oke, silakan Mbak. Mohon yang lain memperhatikan, nanti silakan komentar ya. Silakan perkenalkan diri, duduk aja santai. Perkenalkan diri, kemudian presentasi. Video 1 tentang sosiologi agraria. Ada yang betul enggak? Kertasnya hilang. Kalau nggak ada bisa pinjam punya yang lain ya. Sama itu. Hah? Oh, ini kertasnya bukan? Ini kertasnya punya Mbak ini bukan? Oh, oke, thank you. Ini Muhammad Hafiz Saifullah. Bisa? Alhamdulillah. Oke Mbak, perkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bibi Felicia Bertanian dengan IT 23724718. Di sini saya akan membacakan 5 poin penting relevan dengan demokrasi yang dapat diperoleh dari video 1. Sebelum itu, saya akan menjelaskan maksud dari video 1. Sosiologi agraria. Buku ini ditulis oleh Pak Aristiono Nugroho. Sosiologi agraria terdiri dari 2 kata, yaitu sosiologi dan agraria. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan yang terkait dengan masyarakat, sedangkan agraria yang terkait dengan permukaan bumi. Jadi bisa digabungkan, maksud dari sosiologi agraria adalah instrumen yang dapat digunakan untuk memahami masalah agraria. Nah, setelah itu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ditangani. 5 poin penting dari video 1. Yang pertama, kemampuan masyarakat mengenai kebutuhan terhadap pendaftaran tanah. Yang kedua, adanya persepsi dalam pendaftaran tanah yang dikonstruksi melalui kemampuan masyarakat merumuskan pengertian pendaftaran tanah dalam persepsi sendiri. Yang ketiga, pendaftaran tanah yang dikonstruksi melalui kemampuan masyarakat menetapkan manfaat pendaftaran tanah, menyediakan alat bukti untuk pendaftaran tanah. Yang keempat, pembuktian kepemilikan kesediaan masyarakat untuk aktif membuktikan dirinya dan pemilik yang sah atas suatu bidang tanah. Yang kelima, memberikan akses seluas-luasnya
pada generasi yang akan datang menjadi sumber ekonomi masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke ya. Sebelum saya persilakan Anda untuk berkomentar, saya ingin tambahkan sedikit. Jadi di video itu sebetulnya syarat tentang padat, gitu ya, tentang demokrasi. Kenapa saya bilang begitu? Di video itu bercerita tentang partisipasi. Anda tentu paham bahwa ruh atau kekuatan dari demokrasi adalah pada partisipasi. Jadi demokrasi itu menuntut agar masyarakat itu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring kegiatan. Sehingga kemudian kita menjadi paham bahwa peristiwa konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, itu adalah contoh peristiwa yang non-demokratis. Kenapa saya sebut sebagai non-demokratis? Karena masyarakat Melayu yang ada di wilayah itu tidak dilibatkan dalam perencanaan dan lain-lain, sehingga kemudian ketika investor masuk, mereka nggak siap, tetapi harus dipindah dan akhirnya konflik. Oke, itu sudah terjadi, kita pikir itu harus diselesaikan, tetapi peristiwa seperti itu nggak boleh lagi terjadi di daerah lain. Demokrasi itu harus ditegakkan di bidang pertanahan, gitu ya. Oke, siapa di antara Anda yang ingin berkomentar? Silakan Mas, berdiri komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, persepsi seperti apa dalam pendaftaran tanah yang kemudian dikonstruksi melalui kemampuan masyarakat? Dan apabila masyarakat sudah mengerti tentang pendaftaran tanah dengan persepsi sendiri, namun persepsi tersebut adalah persepsi yang salah, bagaimana tanggapan Anda? Oke, persepsi tentang pendaftaran tanah ya. Silakan Mbak. Adanya persepsi dalam pendaftaran tanah yang dikonstruksi melalui kemampuan masyarakat merumuskan pengertian pendaftaran tanah dalam persepsi sendiri. Pendaftaran tanah yang dikonstruksi melalui kemampuan masyarakat menerapkan manfaat pendaftaran tanah menyediakan alat bukti untuk pendaftaran tanah. Nah, bagaimana tanggapan saya mengenai jika persepsi itu salah? Caranya dengan pemerintah melakukan sosialisasi tentang pendaftaran konsep tanah. Nah, pentingnya pendaftaran tanah dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami apa itu pendaftaran tanah dengan baik. Sekian, terima kasih. Oke, saya tambahkan ya. Jadi kalau bicara tentang persepsi, Anda harus paham bahwa persepsi itu perlu dibangun. Itu tugas pegawai kantor pertanahan ketika melakukan sosialisasi atau penyuluhan di level desa. Bagaimana cara membangunnya Pak Aris? Cara membangunnya dengan melakukan apa yang disebut dengan istilah learning, unlearning, dan relearning. Itu untuk memperbaiki persepsi yang salah. Learning, kalau dia belum tahu diberitahu. Ini loh caranya masang tanda batas, ini loh caranya pengukuran agar dihadiri tetangga tidak terjadi konflik. Ini yang disebut sebagai asas kontradiktur delimitasi, itu relearning, itu learning, belajar. Tetapi kemudian, bagaimana kalau misalnya masyarakat sudah terbiasa bikin tanda batas menggunakan pohon pisang? Tanda batasnya dengan pohon pisang, kemudian 3 bulan kemudian sudah melebar itu ke tanah tetangga. Kan bisa menimbulkan konflik. Bagaimana mengatasinya? Dengan unlearning. Artinya membatalkan hasil belajar masa lalu untuk digantikan dengan hasil belajar masa kini. Memasang tanda batas menggunakan pohon pisang adalah hasil belajar masa lalu. Yang itu harus dihilangkan dengan hasil belajar masa kini. Dengan apa? Dengan tanda batas patok beton itu. Sehingga kemudian tidak melebar ke tanah tetangga. Ya? Itu unlearning. Terus kemudian bagaimana dengan relearning? Penguatan hasil belajar. Itu dengan cara bahwa di masa lalu segala sesuatu kan diputuskan dengan musyawarah. Oleh sebab itu ketika diukur bidang tanahnya, tetangga batas diundang untuk menghadiri. Itu namanya asas kontradiktor delimitasi. Itu artinya relearning, menguatkan tradisi masa lalu yang relevan dengan tradisi pendaftaran tanah. Jadi persepsi itu diperbaiki dengan 3 hal: learning, unlearning, dan relearning. Gitu ya. Oke, kalau gitu applause buat narasumber 1. Terima kasih. Berikutnya narasumber 2. Oh ya. Kita berdiri sebentar ya. Dengarkan lagi pembicarakan.
Oke, silakan duduk. Ya, kita dengarkan, silakan narasumber. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen, selamat pagi rekan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Al-Farizi. Saya dari SMA Negeri 4 Medan Lempong, Provinsi Bengkulu, dengan NIT 233-24697. Rujang Lebong. Rujang Lebong ya, aplaus buat Rujang Lebong. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan 5 poin penting terkait demokrasi pada video 2 yang berjudul tentang partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal. Poin pertama yaitu partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Kabupaten Madiun, Grobogan, dan Kendal perlu mendapatkan perhatian yang memadai karena sebagai multipurpose kadaster atau kadaster multiguna. Kadaster multiguna ini merupakan salah satu bentuk respon kadaster terhadap dinamika dan perubahan masyarakat. Kadaster multiguna ini juga berkaitan dengan relasi kuasa dan kepentingan komunitas ketika suatu program ditujukan untuk memberdayakan suatu masyarakat desa. Yang kedua, kemampuan kantor pertanahan untuk menggalang partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan. Kantor pertanahan perlu menyadari tentang urgensi konformitas transmisi nilai-nilai pertanahan, pemetaan partisipatif, dan peta tematik bidang tanah. Yang ketiga, kantor pertanahan Kabupaten Madiun dalam mendorong partisipasi masyarakat perlu mempertimbangkan rasionalitas pemetaan partisipatif. Meskipun Kantah Kabupaten Madiun mengakui beberapa kendala pemetaan partisipatif, namun ada manfaat multiguna. Terkait dengan relasi kuasa, dalam pemetaan partisipatif dibangun power of relation dan power to relation. Manfaatnya yaitu untuk penguatan land use, penguatan land value, penguatan land development, dan penguatan land registration. Yang keempat, Kantah Kabupaten Grobogan dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan cara menyusun skenario pembuatan peta partisipatif sehingga dapat optimal ketika mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta. Hal ini dilakukan agar memperoleh bukti manfaat peta partisipatif sehingga dapat direalisasikan pula partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan peta. Yang kelima, Kantah Kabupaten Kendal ini lebih tertarik pada konformitas ketika mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini
Nampak dari dibangunnya konformitas tindakan masyarakat, strategi menggalang konformitas wujud partisipasi masyarakat. Sekian, Pak. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Susityo, NIP 23324739. Saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa kantor pertanahan Kabupaten Grobogan caranya dengan menyusun peta partisipatif. Apa yang dimaksud dengan peta partisipatif? Terima kasih. Oke, terima kasih. Peta partisipatif ya. Baik, yang dimaksud dengan peta partisipatif mungkin pemerintah memetakan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penggunaan tanah, dan juga memetakan beberapa masyarakat yang ikut andil dalam program pemerintah. Oke ya, saya luruskan sedikit. Peta partisipatif itu peta yang dibuat oleh masyarakat. Saya ulang kalimatnya, peta partisipatif, peta yang dibuat oleh masyarakat. Peta apa itu Pak Aris? Itu namanya peta kerja. Buat apa peta kerja? Untuk pedoman pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yang akan dilakukan oleh petugas kantor pertanahan. Apa gunanya? Dengan adanya peta itu, maka kemudian kegiatan pengukuran bidang pertanahan menjadi lebih cepat. Karena kan kita bermain target, bermain waktu. Nah kemudian bagaimana peta itu dibuat? Itu di tiap wilayah berbeda gayanya. Kalau di Madiun, peta partisipatif dibuat dengan memanfaatkan 3 unsur kekuatan desa. Kepala dusun, di tiap desa itu ada, di bagian atas dusun-dusun ada kepalanya, kepala dusun. Kemudian Babin Kamtipmas, itu unsur kepolisian yang ada di desa. Ada Babinsa, unsur TNI yang ada di desa. Itu maka kemudian disebut 3 kekuatan desa itu ya. Kepala dusun, Babin Kamtipmas, Babinsa. Itu di Madiun. Mereka bertiga itu yang bolak-balik bikin peta. Dan kemudian sebelum bikin peta mereka dilatih sekitar 2 hari. Itu Madiun. Kalau yang di Grobogan minta bantuan tenaga pemetaan swasta. Jadi kalau nanti Anda bergerak di bidang swasta, itu perusahaan swasta di bidang pemetaan. Apa yang dibutuhkan dari swasta itu? Pihak swasta melatih ketua RT, kepala dusun, cara membuat peta kerja. Kemudian mereka buat peta kerja sambil disupervisi oleh perusahaan swasta itu. Kemudian hasil peta kerjanya nanti dimanfaatkan oleh kantor pertanahan. Madiun sudah, Grobogan sudah. Bagaimana dengan Kendal? Kalau Kendal mengandalkan kekuatan petugas dari kantor pertanahan. Jadi petugasnya datang ke desa-desa, ngasih pelatihan, kemudian pemerintah desa dengan perangkat desanya bikin peta semampunya dengan sebagai peta kerja, dan itu digunakan sebagai peta kerja petugas kantor pertanahan. Jadi peta partisipatif, peta yang dibuat oleh masyarakat, meskipun tiap wilayah beda-beda gayanya, tapi nanti hasilnya sama berupa peta kerja, dan itu bisa mempercepat kegiatan pengukuran bidang tanah. Gitu ya? Oke ya, mudah-mudahan paham. Kalau gitu kita aplaus buat narasumber berapa ini? 2 ya? Terima kasih. Berikutnya narasumber 3. Kalau yang ketiga tentang apa? Oh, transmisi. Oh, silakan Mas. Yang ketiga tentang transmisi. Transmisi itu pengalihan ya. Pengalihan dari petugas kantor pertanahan ke masyarakat. Apa yang dialihkan? Pola pikirnya yang dialihkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan 5 poin penting yang relevan dengan demokrasi pada video 3 yang berjudul transmisi nilai-nilai pertanahan di Kabupaten Magetan. Yang pertama, peran penting petani yang menyebabkan keberhasilan di Kabupaten Magetan mendorong pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus-menerus melakukan pemberdayaan petani. Yang kedua, kantor pertanahan Magetan melakukan upaya pemberdayaan kepada petani berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pertanahan. Yang ketiga, petugas kantor pertanahan diharuskan untuk memanfaatkan modal sosial, terutama kepercayaan dan hubungan pribadi, karena petani masih memegang nilai-nilai pertanahan yang sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Yang keempat, ketersediaan petani meninggalkan nilai-nilai pertanahan yang lalu seperti bersifat lisan, contohnya pengakuan tidak tertulis dalam kepemilikan tanah yang sifatnya tidak kuat. Yang kelima,
sistem bagi hasil, di mana pemilik tanah mendapatkan sepertiga hasil panen dan penggarap mendapatkan 2/3 hasil panen, yang dapat menghindari akumulasi kekayaan, kekuasaan tidak adil, dan melindungi hak-hak minoritas. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Dari tadi kita belum dengar suara perempuan ya? Oh sudah, tadi jangan narasumber 1, sorry. Ya, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, baik, saya di sini akan sedikit ingin menanyakan bagaimana dengan hasil dari pemberdayaan masyarakat tersebut dengan adanya transmisi ini. Sekian. Oke, terima kasih. Silakan. Apa hasilnya transmisi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gaya. Hasil dari transmisi kita seperti kita ketahui, transmisi adalah pengalihan nilai-nilai pertanahan yang lalu diubah menjadi nilai-nilai pertanahan yang modern. Seperti contohnya itu masyarakat di Kabupaten Magetan itu masih menggunakan patok tanah, yaitu seperti pohon pisang yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi. Kemudian diganti ke patok yang lebih baik seperti beton. Nah, hasil tersebut jika terjadi sengketa akan mudah diselesaikan semuanya. Oke ya, jadi saya tambahkan. Jadi hasilnya apa? Hasilnya kesadaran. Jadi hasilnya adalah kesadaran. Kesadaran apa? Nah, nanti kalau kita di semester 3, kalau kita ketemu di semester 3, kalau Tuhan berkenan, Anda akan belajar tentang sosiologi agraria. Di situ ada namanya teori aksi. Kesadaran itu 2. Kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kesadaran subjektif itu kesadaran ketika yang bersangkutan sebagai pengambil keputusan. Misalnya petugas pertanahan datang ke desa, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu ingin ikut PTSL? Maka kemudian mereka bilang, ya saya ikut, ya saya tidak ikut. Saya ikut atau saya tidak ikut, itu kan pengambilan keputusan. Itu disebut sebagai kesadaran subjektif. Oke, sekarang yang tidak ikut kita singkirkan, kita kumpulkan yang ikut. Kemudian di depan yang ikut, petugas kantor pertanahan bilang begini, Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu ingin ikut PTSL, ini loh syaratnya. Kumpulkan dokumennya, kemudian ikuti kegiatan misalnya pengukuran dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu berkenan, maka PTSL bisa jalan. Mereka bilang, ya kami bersedia. Ketika dia bilang, ya kami bersedia, itu keputusan dia. Tetapi itu kesadaran subjektif. Tapi kemudian ketika dia mengumpulkan berkas, dia mengizinkan bidang tanahnya diukur, dia mendampingi petugas ukur bidang tanah, menunjukkan tanda batas, menghadiri pengukuran bidang tanah tetangganya, itu berarti kesadaran objektif. Dia melakukan sesuatu karena ada orang lain yang memutuskan harus ikut ini, harus mengerjakan ini, harus kumpulkan ini, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kita ulang sebentar. Berarti transmisi nilai-nilai pertanahan itu tujuannya adalah membangun kesadaran, baik kesadaran subjektif maupun kesadaran objektif di bidang pertanahan. Maka disebut transmisi nilai-nilai pertanahan. Apa itu nilai? Apa itu value? Hal-hal yang dianggap benar, hal-hal yang dianggap baik, hal-hal yang dianggap indah oleh kantor pertanahan. Tapi kan demikian ya, mudah-mudahan bisa jelas. Aplaus buat narasumber 3. Terima kasih. Thank you. Sekarang masuk presentasi saya ya. Kalau nanti ada yang ingin komentar bisa interupsi. Silakan lihat di WA Group. Sekarang jam 10.15, mudah-mudahan 10 menit selesai, jadi 10.25 selesai. Boleh ya? Amin ya? Amin. Kalau nggak amin dimarahi kawannya. Ini bukan amin politik ya, ini amin PPKN. Oke, Anda lihat di slide kedua. Di PowerPoint itu di slide kedua. Saya paling senang bicara tentang makna ya. Jadi sebelum membahas sesuatu, maknanya kita tahu dulu. Jangan-jangan kita membahas sesuatu dengan makna yang salah. Kalau Anda perhatikan 3 video tadi itu bicara tentang partisipasi. Dan partisipasi itu adalah ruhnya demokrasi ya. Mari kita lihat makna demokrasi di poin 1 slide kedua. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, dan mereka harus dilibatkan. Oleh sebab itu tadi saya bilang kasus Rempang itu non-demokratis. Pengadaan tanah yang non-demokratis itu yang kasus Rempang. Solusinya apa? Dikembalikan ke semula. Ajak diskusi masyarakatnya.
Kemudian berarti di slide ini, di poin 1 ini bicara tentang partisipasi. Oleh sebab itu tadi Anda paham di video 1, 2, dan 3 bahwa kalau bicara tentang partisipasi, masyarakat itu harus dilibatkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring kegiatan. Sehingga kemudian masyarakat paham betul kegiatan yang terkait dengan dirinya, kegiatan yang bisa mengubah hidup mereka. Ya. Oke, kita lewati. Yang lainnya nanti Anda baca sendiri ya. Kita masuk ke slide kelima. Slide kelima itu semacam resume demokrasi Indonesia. Anda lihat di slide kelima, di poin 1, saya menyebutnya persiapan demokrasi tahun 1945 sampai dengan tahun 1948. Kenapa saya bilang persiapan? Kan kita baru merdeka, belum paham banyak hal. Maka kemudian kalau saya menyebutnya negara saat itu dikelola seperti sebuah keluarga begitu ya. Bahkan kalau Anda perhatikan sejarah, saat itu belum jelas gaji presiden berapa, gaji wakil presiden berapa. Ya. Karena seperti keluarga, masih persiapan. Kita baru mulai masuk ke demokrasi yang sebenarnya di tahun 48 sampai dengan 59. Ya. Pada saat itu demokrasinya demokrasi liberal, banyak partai, kekuasaannya di tangan parlemen, kepala negara dengan kepala pemerintahan beda orang, kepala negaranya presiden, dalam hal ini Soekarno, tetapi kepala pemerintahannya Perdana Menteri yang tiap saat bisa diganti oleh parlemen. Oleh sebab itu Anda paham, ada kabinet yang umurnya cuma 3 bulan, belum kerja sudah diganti. Sehingga kemudian hasilnya adalah tahun 48 sampai dengan 1959 Indonesia tidak berkemajuan. Oleh sebab itu banyak hal yang gagal. Presiden Soekarno kan perintahkan agar Badan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar sementara, gagal karena parlemen itu hobinya dia tidak pernah sukses melahirkan sesuatu. Akhirnya Badan Konstituante dibubarkan. Soekarno bilang kalau gitu kita kembali ke dekret presiden, kalau gitu kita kembali ke konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ya, dekret presiden. Dan kemudian Soekarno bilang kalau begini caranya Indonesia nggak akan maju. Maka kemudian dia bilang kalau gitu saya pimpin, disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maka Soekarno segera memimpin demokrasi Indonesia tahun 59 sampai dengan tahun 1966. Menurut itikat baiknya Soekarno dalam rangka kemajuan Republik Indonesia. Tapi bagi para kritikus disebut sebagai diktatornya gaya Soekarno. Maka kemudian Soekarno tumbang. Tahun 66 Soekarno tumbang digantikan Soeharto. Bagaimana dengan demokrasi gaya Soeharto? Demokrasi gaya Soeharto disebut demokrasi Pancasila menurut Soeharto. Tetapi bagi para kritikus, demokrasi Pancasila versi Soeharto. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Karena Orde Baru suka-suka dia mendefinisikan demokrasi Pancasila versi dia. Maka kemudian Anda jangan kaget, saat itu cenderung represif. Kalau Anda protes, malam ini protes, pidato protes, paginya Anda hilang. Ya, Anda nanti baca bagaimana perjuangan para aktivis ketika melawan Orde Baru itu ya. Pokoknya ngomong sedikit hilang. Bukan gerakan-gerakan fisik, bahkan sastrawan juga ikut hilang kalau salah ngomong. Ya. Itu dan akhirnya kemudian Soeharto tumbang. Soeharto tumbang, kemudian digantikan demokrasi Pancasila versi era reformasi seperti yang kita nikmati sekarang ya. Jadi itulah review atau resume demokrasi yang pernah kita lakukan. Kalau detailnya nanti Anda baca di slide-slide yang lain, itu ada penjelasannya, tapi saya pikir itu penjelasan singkatnya. Kemudian Anda juga paham bahwa ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan Anda perlu tahu ada bedanya gaya amandemen Indonesia dengan gaya amandemen Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu, kalau yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar atau konstitusi, itu konstitusi yang asli ada, amandemennya itu dilampirkan. Jadi misalnya ini konstitusinya, amandemennya itu dilampirkan. Amandemen 1, amandemen 2, dan seterusnya. Kalau di Indonesia kan nggak begitu. Ini konstitusinya di amandemen langsung dimasukkan ke dalam batang tubuhnya, sehingga kemudian orang nggak bisa lagi membedakan mana yang konstitusi asli, mana yang hasil amandemen. Dan itu sebabnya Anda harus paham bahwa kemudian muncul gerakan-gerakan kritis dari para ilmuwan. Ilmuwan bilang kalau gitu kembalikan ke konstitusi yang asli. Karena kadang-kadang orang nggak puas dengan kondisi yang ada sekarang. Tetapi polemiknya, risikonya adalah kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang awal, kita nggak bisa lagi menikmati pilpres langsung. Karena konstitusi yang awal kan pilpresnya tidak langsung, tapi lewat MPR.
Oleh sebab itu sekarang orang masih tetap bertahan dengan gaya yang sekarang meskipun amandemennya berbeda dengan gaya amandemen Amerika Serikat, gitu ya. Kemudian fenomena demokrasi di Indonesia, Anda paham ada pilpres langsung dan kemudian kita menikmati suasana pilpres. Yang penting kan sebetulnya kalau yang di atasnya damai, yang di bawah insya Allah damai. Kalau ketiga calon capres cawapres itu damai, rukun, maka kita di bawah insya Allah bisa rukun. Kadang-kadang kita kan terpancing ketika yang di atas pura-pura berantem, kemudian kita berantem, begitu kita berantem yang sana makan-makan. Ya, itu yang kemudian harus diwaspadai. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tugas ABRI. ABRI dihilangkan, diganti TNI Polri dan tidak boleh berpolitik. Dan sekarang ditambah PNS. Jadi TNI, Polri, PNS nggak boleh berpolitik, nggak boleh memihak ke tiga capres cawapres. Kenapa? Karena nanti TNI, Polri, dan PNS itu kan melayani keputusan pemenang Pilpres. Siapapun pemenangnya, TNI, Polri, PNS harus ikut kebijakan yang diambil oleh presiden terpilih. Ya? Jadi itu sebabnya maka TNI, Polri, dan PNS harus netral. Oke, yang lainnya nanti Anda baca sendiri. Itu ada contoh penerapan demokrasi dalam konteks tanah hutan rakyat. Silakan Anda baca, tapi intinya itu, demokrasi itu harus memberi kesempatan pada masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring. Oke, sebelum kita bubar, siapa di antara Anda yang ingin komentar, ingin bertanya? Sekarang sudah jam 10.23. Pasti nggak ada yang lain. Oh ada, pasti dimarahi kawan kan nanti dia. Ayo Mas, silakan. Ya. Pak, ya. kami ingin bertanya. Siap. Apa yang harus dilakukan pada daerah yang pembangunannya cenderung tinggal, Pak? Cara melakukan demokrasi di daerah tersebut bagaimana? Ya, terima kasih. Kita buka resep awalnya ya. Resep awal demokrasi kan partisipasi masyarakat. Itu resep awal. Gunakan itu. Nah, oleh sebab itu, ini sekaligus pesan senior kepada junior. Kalau nanti Anda jadi kepala kantor pertanahan atas izin Tuhan, maka ingat bahwa kantor pertanahan itu tugasnya bukan cuma bikin sertifikat. Kantor pertanahan itu tugasnya segala hal yang berkaitan dengan bidang tanah yang bisa mensejahterakan masyarakat. Makanya kemudian nanti di kantor pertanahan ada program namanya pemberdayaan tanah masyarakat. Masyarakat diberdayakan agar mereka tidak mudah melepaskan atau terlepas hak atas tanahnya digantikan oleh orang lain. Sebagai contoh begini, misalnya di sebuah wilayah datang pendatang, kalau kita tidak melindungi penduduk aslinya untuk mempertahankan bidang tanahnya, kan dia bisa segera tersingkir. Gitu ya. Anda lihat orang Betawi di Jakarta. Sekarang mereka ada di mana? Ada di pinggir kota Jakarta. Karena kemudian tanahnya dijual kepada pendatang. Nah, sebagai kepala kantor Anda harus berusaha agar masyarakat bisa terus mempertahankan bidang tanahnya sambil kemudian meningkatkan kesejahteraan. Oleh sebab itu konsepnya adalah memberdayakan. Nama kegiatannya pemberdayaan tanah masyarakat, tetapi sebetulnya intinya adalah yang diberdayakan orangnya. Agar dia pertama bisa melindungi asetnya, bidang tanahnya melalui sertifikasi tanah, tetapi kemudian dia juga bisa memanfaatkan tanahnya dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan bisnis, untuk kegiatan usaha agar dia dapat penghasilan dari situ. Jadi begitu Mas. Jadi dimanapun nanti Anda ditempatkan, di wilayah terpencil apapun, itu yang harus dikerjakan. Jangan biarkan masyarakat melepaskan bidang tanahnya kepada pihak lain. Usahakan dia bisa mempertahankan bidang tanahnya, tapi kemudian bantu dia berbisnis, berusaha agar bidang tanahnya bisa berguna secara ekonomi. Gitu ya? Begitu, oke? Ada lagi yang lain? Gak ada. Yang itu sudah ditandai sama kawannya. Nanya, gitu ya. Oke, sampai ini cukup ya. Nanti kita ketemu lagi Jumat depan. Kita akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dan selamat siang. Sampai ketemu di Jumat depan. Terima kasih. Terima kasih.